Melanjutkan alur cerita Ultraman S, sebelumnya Hokuto dan Minami bergabung dengan Ultraman S untuk bertarung melawan Choju kiriman Yapol. Kapten ngasih tahu kalau ada penemuan ikan dari 300 juta tahun yang lalu. Namun anehnya, ikan yang harusnya udah punah itu masih hidup. Karena itu mereka harus mengawal dan membawanya ke pusat biosains untuk diteliti. Karena ikan ini akan berpengaruh dalam evolusi biologi, mereka harus mengawalnya dengan baik. Sementara itu, Mikawa sedang menemui Mushitaro, teman masa SMP-nya yang sekarang jadi mangaka terkenal. Mereka bertemu karena bentar lagi akan ada reuni bareng. Ternyata pas masih SMP, Mushitaro pernah ngasih surat cinta pada Mikawa, cuman ditolak. Karena sekarang Mushitaro udah sukses, Mikawa mau menerima suratnya. Ternyata suratnya berisi gambaran seekor kaiju bernama Galan yang terinspirasi dari ikan purba. Sementara itu, Hokuto dan yang lain udah mengangkut ikan purba yang udah sekarat. Di manganya, Mushitaro membuat sebuah truk terbang ke langit. Anehnya, kejadian itu beneran terjadi pada truk yang ngebawa ikan purba tadi. Terungkap juga kalau Mushitaro bohong soal reunian. Dia cuma ngundang Mikawa doang. Karena udah dikasih minum, Mikawa tiba-tiba pusing. Hokuto dan yang lain pun ngelaporin kejadian itu pada kapten. Dan karena Mikawa gak bisa dihubungi, mereka akan segera pergi ke rumah Mushitaro. Namun dalam perjalanan, mereka tiba-tiba diserang Yapol yang ngirim kaiju Galan. Mereka sadar kalau kaiju ini mirip ikan purba tadi. Tak sebenarnya bisa melawan balik, namun tiba-tiba semua senjata dan pesawat mereka gak berfungsi. Tak lama Galan pun menghilang karena Mushitaro menghapusnya di manga yang lagi dibuatnya. Mikawa yang berusaha minta tolong malah diciduk. Mushitaro mengaku kalau baru-baru ini dia mendapat bisikan iblis yang bisa ngabulin semua permintaannya. Sekarang dia mau menikah dengan Mikawa. Kalau ditolak, dia akan bernasib sama dengan wanita yang sebelumnya jadi korban Mushitaro. Setelah diteliti, tak menduga kalau ada seseorang yang menggunakan telepati untuk mengganggu peralatan mereka. Setelah itu, mereka pun lanjut ke rumah Mushitaro. Namun Mushitaro ngaku kalau Mikawa udah pergi jam 7 tadi. Beruntungnya, Mikawa diam-diam masang bom di pintu yang menarik perhatian Hokuto. Mushitaro berusaha menangkap Mikawa lagi, namun Hokuto datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Mikawa pun menceritakan semuanya para kapten, dan untuk sekarang dia harus berlindung di markas dulu. Karena kesal, Mushitaro pun mengirim Galan untuk menculik Mikawa. Karena ngerasa bertanggung jawab, Mikawa pun nekat ikut bertarung juga. Gawatnya, serangan Galan sangat ganas hingga pesawat Hokuto pun terjatuh. Melihat itu, Minami pun mengejarnya dan mereka berdua pun berubah jadi Ultraman S. Ultraman S pun menyerang Galan dan membuatnya kewalahan. Karena itu, Mushitaro bikin skenario di mana Galan lebih kuat. Meski begitu, S bisa menyerang balik dan membuat Mushitaro kesakitan. Akhirnya, Ultraman S pun menghabisi kaiju itu dengan Metarium Kosen. Tepat setelah itu, rumah Mushitaro pun hancur. Setelah itu, Mikawa membakar lukisan Galan untuk melupakan kejadian buruk yang baru menimpanya. Hari berganti, muncul mata raksasa di langit dan ngebuat seorang wanita terhisap ke dalam lubang pasir. Karena itu, Tak pun dikirim untuk menyelidikinya. Ada 8 orang yang bersaksi kalau wanita itu tiba-tiba dihisap lubang pasir. Namun, karena gak ada bukti yang kuat, Tak malah menganggap mereka cuma berhayal doang. Mereka pun langsung pergi. Malamnya, seorang wanita yang baru pulang kencan juga tiba-tiba dihisap ke dalam pasir. Besoknya, sang pria melaporkan kejadian itu pada Tak. Sayangnya, mereka gak punya petunjuk apa-apa. Hokuto yakin kalau semua ini ulah Yapol. Namun karena gak ada bukti yang kuat, Kapten menduga kalau ini cuma kasus penculikan biasa. Setelah itu, Hokuto menemani Minami belanja. Tapi tiba-tiba, Minami dihisap lubang pasir. Cuman untungnya, Hokuto menyelamatkannya dan menggambarkan wujud Choju itu yang mirip semut. Mereka menduga kalau Choju itu mengincar wanita muda dengan golongan darah O.
Sementara itu, Choju bernama Aribunta itu pun muncul lagi dan menyerang sebuah kereta bawah tanah. Setelah diselidiki, mereka menemukan kalau Aribunta menggali bawah tanah Tokyo seperti sarang semut. Mereka pun membagi tugas di mana kapten akan ikut ke bawah tanah untuk menyerang Aribunta. Sesampainya mereka pun langsung menyerang Choju itu. Berhasil sih, cuman karena diserang balik, kendaraan mereka jadi rusak dan harus diperbaiki dulu. Hokuto yang mengetahui itu jadi khawatir banget karena Ultraman S gak bisa masuk ke dalam tanah. Dia bikin rencana untuk sengaja masuk ke pasir hisap. Walaupun awalnya takut, Minami pun setuju. Saat pasir hisap itu muncul, Hokuto pun ikut masuk dan berubah jadi Ultraman S. Akhirnya Ultraman S bertemu Aribunta dan langsung melawannya. Tapi ternyata Aribunta dikendalikan alien bernama Giron Man yang sengaja memancing Ultraman S masuk ke dalam tanah. Sementara S dikurung, Aribunta pun dikirim keluar untuk menyerang kota Tokyo. S berusaha melawan tapi sangat kesulitan. Hingga akhirnya dia mengirim sinyal SOS dan diterima Zofi. Zofi pun datang dan membantu S keluar dari dalam tanah, sedangkan dia akan menolong kapten. S malah kewalahan karena dikeroyok Aribunta dan Giron Man. Beruntungnya tak lama Zofi keluar dan membantu S melawan mereka berdua, dan akhirnya mereka pun menang. Zofi Nisa. ありがとう、ゾフィ兄さん。Hari berganti, Yapol bereksperimen dengan menggabungkan buaya dengan kayu luar angkasa dan menciptakan Choju bernama Broken. Sementara itu, astronot bernama Koyama akan segera mendarat di bumi. Putranya yang bernama Atsushi udah sangat rindu pada ayahnya itu. Gawatnya, Koyama tiba-tiba diserang sesuatu dan terdengar suara Yapol yang menyuruh Broken merasukinya. Hokuto yang baru aja menemui Atsushi mendapat kabar itu dan mereka harus segera menolong Koyama. Beruntungnya, Koyama bisa mendarat dengan selamat. Namun di tengah pembicaraan, dia tampak bertindak aneh. Ternyata benar, Koyama sebenarnya dirasuki Broken dan disuruh Yapol untuk jadi mata-mata di tak, serta menyuruhnya untuk tidak membuka sarung tangannya. Setelah itu, Koyama pun menemui putranya dan tidur bareng seperti biasa. Namun pas Koyama tertidur, Atsushi membuka sarung tangannya dan menemukan mata dan mulut dari Broken. Dia pun ngasih tahu itu para Tak dan teman-temannya, cuman gak ada yang percaya. Kecuali Hokuto yang langsung berusaha nyari tahu kebenarannya. Karena tahu diikutin, Broken pun menyerang Hokuto. Hokuto pun melaporkan itu para kapten. Gawatnya, Koyama lagi menuju laboratorium Tak. Karena keburu ketahuan, Broken pun langsung buru-buru masuk ke dalam laboratorium dan berubah. Melihat itu, Atsushi malah mendekati Broken dan menyuruhnya mengembalikan ayahnya. Hokuto langsung menolongnya dan membawanya ke sebuah gedung. Namun, Broken menyerang mereka. Melihat itu, Minami pun mendekati Hokuto dan berubah jadi Ultraman S. Ternyata Broken sangat kuat hingga Ultraman S pun terjatuh ke bawah. Cuman para Ultra Kyodai ngirim Ultra Sign yang membuatnya bangkit lagi. Akhirnya S pun menyerang dengan Ultra Guillotine yang langsung menghabisi kaiju itu. Karena Broken udah mati, Koyama pun berhasil sadar dan menemui putranya Atsushi.ウルトラの星 M78 星雲からのウルトラ文字による暗号だ。